Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, pada pagi hari ini kami datang kepadamu memohon tuntunan firman-Mu agar di dalam kami membaca dan merenungkan diberi hikmat oleh Tuhan. Bersabdalah kepada kami Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Mari kita bersama perhatikan pembacaan firman Tuhan yang kita ambil dari surat Roma pasal 8 ayat 26 dan 27. Roma 8 ayat 26 dan 27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Demikian sabda Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarkan, terlebih melaksanakan dalam hidup kita hari lepas hari. Saudaraku, setiap orang tentu mempunyai pengharapan dalam hidupnya, dan pengharapan tersebut tentunya adalah pengharapan-pengharapan yang baik. Tidak ada orang yang memiliki pengharapan untuk sial hidupnya, atau supaya susah, atau bahkan menderita sengsara. Nah, semua orang pasti mengharapkan yang terbaik dalam hidupnya. Termasuk saya juga selalu mengharapkan yang terbaik. Seperti seorang anak contohnya, mengharapkan kepada orang tuanya untuk mendapatkan perhatian, mendapatkan kasih dan sayang. Namun tidak semua anak bisa mengalami, bisa merasakan kasih dan sayang. Ada anak yang bisa mendapatkan, atau bahkan ada pula anak-anak yang tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Demikian pula saudaraku, kita sebagai anak-anak dari Bapa kita di surga, yang kita sapa, kita kenal di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus, tentu kita juga percaya bahwa Tuhan yang juga kita sapa dengan sebutan Bapa, pasti setiap kita juga memiliki permohonan kepadanya. Firman Tuhan yang kita baca dari surat Roma pasal 8 ayat 26 sampai 27 ini merupakan bagian dari pasal 8 ayat 18 sampai dengan yang ke-30 yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Pengharapan Anak-anak Allah. Dengan jelas mengatakan sekalipun menjadi anak-anak Allah itu tidak mudah, karena tidak selalu nyaman, dan bahkan ada kalanya kita menjumpai kesulitan, ada tantangan, ada kalanya kita juga menderita dalam hidup ini. Karena itu kita memilih jalan Tuhan. Namun hal penderitaan yang kita alami tersebut, saudaraku, dikatakan oleh Rasul Paulus tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita kelak. Rasul Paulus tidak mengatakan kepada kita sebagai anak-anak Allah, kita memiliki pengharapan yang pasti. Sampai-sampai seluruh makhluk, termasuk kita, sangat merindukan, menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Itu seperti yang terdapat di dalam ayat yang ke-19 dari Roma pasal 8, yaitu dimuliakan bersama dengan Bapa di surga kelak. Untuk mencapai sebuah harapan, cita-cita
memang tidak selalu mudah. Bahkan ada kalanya menghadapi tantangan, kesulitan hidup yang tidak ringan. Namun percayalah, bagi anak-anak Tuhan yang berharap selalu memohon kepadanya, tekun dan juga sungguh-sungguh sampai kesudahannya, tidak akan pernah sia-sia. Karena Tuhan yang adalah Bapa kita adalah Allah yang setia pada janjinya, seperti firman Tuhan yang kita baca dari Roma 8 ayat 26 dan 27. Ketika kita mengalami kesulitan, Roh Tuhan atau Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan, dalam doa. Roh Kudus menuntun kita untuk dapat menyampaikan permohonan kita kepada Allah. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani, mengetahui apa maksud kita, pasti menolong kita, dengan catatan bila kita terus berpaut kepadanya dalam segala daya dan upaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari teruslah berharap kepada Tuhan. Seperti saat-saat ini kita sedang mengalami kesulitan karena adanya wabah COVID-19, sehingga kesulitan itu bisa kita rasakan dalam bekerja, mencari nafkah bagi keluarga, anak-anak yang sekolah juga mengalami kesulitan dalam ibadah juga. Namun janganlah berputus asa, saudaraku. Kita harus tetap percaya bahwa kuasa Tuhan lebih besar daripada COVID-19 tersebut. Karena adanya COVID-19 ini juga pasti tidak luput dari seizin Tuhan sendiri. Bisa jadi melalui peristiwa COVID-19 ini menjadi batu ujian bagi kita semua untuk tetap setia, tetap terus berpaut mengandalkan Tuhan, karena kita sadar kemampuan kita ini terbatas. Demikianlah saudaraku, firman Tuhan yang boleh kita renungkan pada pagi hari ini. Percayalah bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita hening sejenak untuk masuk dalam keheningan merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena kami boleh diberkati Tuhan. Kami mendapatkan firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi hidup kami. Mampukanlah kami untuk tetap terus dapat bertahan, terus berharap di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Karena hanya Engkau-lah satu-satunya yang menjadi andalan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin.